Baik, selanjutnya kita masuk ke karakteristik dari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, di sini ada karakteristik dari persamaan kuadrat berdasarkan koefisiennya. Jadi yang pertama itu, kalau misalkan kita sudah diketahui akar-akarnya itu misalkan X1 dan X2 dari persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, artinya persamaannya itu ini yang ada AX kuadrat plus BX plus C, kemudian akar-akarnya itu misalkan X1 dan X2. Kemudian kalau kita ingin mencari jumlah akar-akar dari persamaan kuadrat, pasti X1 ditambah X2. Rumusnya itu adalah negatif B per A. Negatif B per A. Ini rumusnya. Kemudian kalau misalkan hasil kali akar-akar, maka rumusnya adalah C per A. Dengan demikian, kalau ingin mencari persamaan kuadrat, ini persamaan kuadrat baru ya nak ya. Kita bisa menuliskannya persamaan kuadrat baru. Yaitu dengan cara mensubstitusikan nilai X1 ditambah X2 tadi, yaitu min B per A, kemudian ditambah X1 dikali X2. Ini adalah rumus dari persamaan kuadrat baru. Dengan cara kita harus tahu dulu akar-akar persamaan dari persamaan kuadratnya berapa saja, kemudian baru bisa kita mencari persamaan kuadrat barunya. Kemudian yang kedua itu, ini berhubungan dengan diskriminan. Diskriminan ini bisa menentukan apakah persamaan kuadrat itu mempunyai akar kembar atau tidak mempunyai akar real dan juga punya akar real. Jadi di sini diskriminan itu kita singkat dengan tulisannya D besar, yang rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Ingat, B ini berarti bergandengan dengan X, A itu bergandengan dengan X kuadrat, dan C itu sendirian tanpa bergandengan X maupun X kuadrat. Kemudian ada ketentuan di sini nak. Kalau misalkan diskriminannya kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut tidak mempunyai akar real atau tidak mempunyai akar, dan itu gambarnya seperti di atas dari sumbu X, jadi tidak menyentuh. Jadi dia itu tidak menyentuh si sumbu X kalau bentuknya D kurang dari 0. Kemudian kalau D sama dengan 0, artinya akarnya itu kembar. Jadi akarnya sama. Dan D lebih dari 0 itu mempunyai dua akar real. Jadi misalnya D kurang dari 0 itu kita gambarkan seperti ini. Jadi tidak mempunyai akar real karena dia kurang dari 0, dia di atas sumbu X. Nah, ulang, dia di atas sumbu X. Nah, tapi kalau misalnya dia akar kembar, dia menyentuh ke sumbu X, tepat menyentuh di sumbu X. Jadi misalkan ini kurvanya, nah, ulang, dia menyentuh di sumbu X. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian kalau misalkan dua akar kembar, kalau lebih dari 0, maka nanti digambarnya seperti ini, dan dia harus, nah, ulang, dia menyentuh sumbu X. Nah, menyentuh sumbu X di dua titik. Itulah mengapa kalau dia lebih dari 0, dia dua akar kembar. Kalau misalnya dia sama dengan 0, menyentuh si X. Kalau D-nya kurang dari 0, maka tidak menyentuh X sama sekali. Untuk contohnya, lihat di sini. Tentukan persamaan kuadrat, akar-akarnya sudah diketahui dulu nak, yaitu 2 dan 3. Maka kita bisa tuliskan X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 3. Baru kita tulis lagi, X1 ditambah X2 berarti 2 ditambah 3, 5. X1 dikali X2 yaitu 2 dikali 3, hasilnya 6. Baru kita substitusikan ke rumus dari persamaan kuadrat. Sini yaitu didapatlah kalau X1 tambah X2 tadi 5 dikali X ditambah X1 dikali X2 6. Jadi persamaan kuadrat barunya itu
X kuadrat min 5X plus 6. Jadi yang terpenting kita harus tahu dulu akar-akarnya itu apa, baru nanti kita substitusikan ke rumus. Ini kebalikan dari yang pertama. Kalau yang awal tadi kan kita belum tahu akar-akarnya. Sekarang kita sudah tahu akar-akarnya, kemudian baru kita cari persamaannya. Nomor 2, kita langsung masuk ke contoh diskriminan. Kalau misalkan persamaannya itu adalah X kuadrat min 5X plus 6 yang dari soal nomor 1 tadi, berarti diskriminan-nya atau D-nya berapa? Nah, dari sini kita bisa lihat A-nya 1, B-nya negatif 5, C-nya 6. Kita substitusikan ke B kuadrat min 4AC. B-nya adalah negatif 5. Negatif 5 kita kuadratkan menghasilkan 25 dikurang 4 dikali A-nya 1, C-nya 6. 4 kali 1 kali 6 artinya 24. Jadi nilai diskriminannya 1. Artinya nilai D sama dengan 1 ini berarti D-nya lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 maka akan mempunyai dua akar yang berbeda. Pasti D-nya nanti akan kelewatan dari si sumbu X seperti ini. Kalau misalnya D-nya dua akar yang berbeda. Selanjutnya, kalau misalkan nomor 3 itu diketahui diskriminan dari persamaan kuadrat 3X kuadrat min 5X plus C sama dengan 0 adalah 49, nilai C-nya berapa? Jadi yang diketahui itu nilai A-nya 3 di depan X kuadrat, nilai B-nya negatif 5, nilai C-nya adalah tetap C karena belum diketahui. Kemudian yang diketahui lagi adalah si diskriminannya 49. Maka kita menggunakan rumus dari si diskriminan B kuadrat min 4AC. Kita substitusikan nilai-nilai yang sudah kita tulis dari awal, tapi nilai C-nya kita tetap tulis C karena belum diketahui. 49 sama dengan negatif 5 kita kuadratkan, hasilnya 25 dikurang 4 dikali 3 dikali C, artinya dikurang 12C. Baru kita dekatkan atau pindah ruaskan, 49 dikurang 25 sama dengan negatif 12C. Kemudian 49 dikurang 25 artinya 24. Nah, ini negatif 12 ya. Negatif 12C berarti di sini juga 24 dibagi negatif 12. Dan C-nya itu hasilnya negatif 2. Silakan ditambahkan yang kalau dari PDF ibu ini ada yang kurang, silakan ditambah seperti tanda negatif ini, itu akan berpengaruh ke hasil akhirnya. Jadi 24 dibagi negatif 12 adalah min 2. Ini untuk sifat atau karakteristik dari si akar-akar persamaan kuadrat. Untuk lebih jelasnya, diskriminan ini juga akan berpengaruh pada materi selanjutnya, itu fungsi kuadrat. Jadi di fungsi kuadrat nanti kita menggambar grafik. Oke, ibu rasa sudah cukup untuk materi kita ke persamaan kuadrat. Untuk pertemuan selanjutnya nanti akan ibu buat PDF-nya tentang fungsi kuadrat. Anak-anak, sebelumnya materi persamaan kuadrat ini emang seharusnya ibu kasih setelah subsumatif kemarin, dikarenakan subsumatif kita yang pertama tadi diundur akibat kita ada jadwal tatap muka. Jadi ibu baru sampaikan setelah subsumatif karena memang subsumatif itu tidak masuk soalnya persamaan kuadrat. Nah, di sini nanti persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat kemungkinan kita ada 3 pertemuan. Silakan kalian catat di buku catatan. Ibu minta catatan dan latihan itu dipisah karena kita masih banyak materinya. Ini masih 2 bab awal, sedangkan kita ada beberapa bab lagi sampai ke semester genap. Untuk pertemuan kali ini di persamaan kuadrat, ibu rasa sudah cukup. Apabila kalian masih belum paham,
Silakan langsung tanya lewat grup atau WhatsApp Ibu pribadi. Ibu sangat senang dengan anak-anak yang aktif bertanya, itu menjadi nilai plus buat kalian. Untuk pelajaran pada pagi hari ini, Ibu rasa sudah cukup. Ibu akhiri. Kalau Ibu ada salah kata atau salah penjelasan, boleh kalian komentari. Dan semoga ilmunya bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak.